هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim shadaqallahul 'azim Mailahu Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man yu'amin wa la nashri hadzal kitab min asatidina wa asatidatina wa masyayikhina lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabul fadilah mukarramun wal muhtaramun, para hadirin, para jamaah, para asatid, para guru-guru, para sesepuh rahimakumullah. Pertama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Rabbul Jalil atas nikmat karunia Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, untuk taat. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat subuh kita, zikir kita, munajat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan menjadi penghapus dosa, menjadi penghapus maksiat yang pernah kita lakukan. Kalau ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, punya dua efek. Efek yang pertama, jadi tumpukan pahala, jadi tabungan amal soleh kita. Yang kedua, efek manfaat yang kedua adalah setiap ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyi'at, menghilangkan keburukan-keburukan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang pernah dilakukan dulu, perbuatan maksiat yang pernah dikerjakan di masa yang lampau, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh. Niscaya kebaikan yang kita lakukan hari ini, saat ini, akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, catatan keburukan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersemangatlah kita beramal soleh, karena saat itu kita sedang mengumpulkan pahala, dan saat itu kita sedang membersihkan diri kita dari catatan-catatan maksiat yang pernah kita lakukan. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW yang 1442 tahun yang lalu berhijrah dari kota Makkah menuju kota Yasrib, yang kemudian kelak dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah, Madinatul Nabi, kota Nabi Muhammad SAW. 1442 tahun yang lalu adalah tonggak awal sejarah kejayaan perkembangan umat Islam. Orang mengira pasti bahwa Islam akan berjaya di Makkah, karena di Makkahlah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Di Makkahlah karib kerabat Nabi Muhammad SAW. Di Makkahlah Nabi Muhammad SAW mendapatkan istri yang pertama. Makkah adalah kota yang sudah mulia, memiliki kemuliaan bahkan semenjak sebelum dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah mulia sebelum Rasul dilahirkan, karena ada Ka'bah, karena ada Baitullah, dan Mekah sudah menjadi tempat tujuan orang-orang sedunia saat ini. Sudah menjadi
tempat keramaian. Jadi secara akal, secara logika, Mekah lebih mudah untuk berkembang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tidak seperti itu. Apa yang Allah takdirkan tidak selalu sesuai dengan perkiraan hitung-hitungan manusia. Bahkan di Mekah Rasulullah tinggal lebih lama, 13 tahun. Di Madinah hanya 10 tahun. Ternyata Allah menjadikan kejayaan umat Islam itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Berada di kota yang saat itu tidak ada dalam percaturan politik dunia. Yasrib itu nggak dikenal, tidak menjadi sebuah pembahasan di kalangan orang-orang peradaban saat itu. Yasrib hanya tempat persinggahan. Kalau orang Makkah mau ke Syam itu lewat mampir-mampir saja di Yasrib. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu tidak patuh kepada perkiraan manusia, tidak patuh kepada teori manusia. Allah menjadikan sesuatu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu yang lebih singkat, di tempat yang tidak lebih dikenal, di tempat yang tidak lebih banyak karib kerabat Nabi Muhammad SAW, justru disitulah berkembang agama Islam, itu di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Madinah berjaya, baru Makkah bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Inilah pelajaran buat kita bahwa ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, tidak mesti sesuatu itu patuh kepada keinginan kita atau hitung-hitungan kita atau teori kita. Biarlah kehidupan ini berjalan, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita berikhtiar agar memantaskan saja sesuatu itu datang kepada kita. Bahkan ketika kita melakukan dengan maksimal apa yang kita upayakan, jangan bersandar kepada ikhtiar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi. Maksimalkan saja ikhtiar kita. Pantaskan saja untuk menerima sesuatu. Biarkan yang memutuskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih membahagiakan bagi kehidupan kita. Ini lebih menenangkan bagi kehidupan kita. Toh Allah sudah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan kadar, sesuai dengan timbangannya. Wallahu ja'ala likulli syai'in qadar. Allah telah menjadikan segala sesuatu timbangannya, ukurannya, takdirnya. Kita menjalani takdir. Bisa jadi upaya kita berpengaruh kepada keberhasilan atau kegagalan kita. Bisa juga upaya kita sama sekali tidak berpengaruh. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terjadi sesuatu sesuai dengan harapan kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu terjadi di luar perkiraan kita dan terjadi tidak kita inginkan, maka bersabarlah, bahwa itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu rahasia apa yang Allah sembunyikan di kejadian tersebut. Inilah di antara pelajaran yang kita bisa ambil di bulan Muharram ini, tahun baru Hijriah ini 1442 Hijriah. Mudah-mudahan makin bersemangat kita beribadah kepada Allah, makin bersemangat kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sebagaimana semangatnya saat itu orang-orang Ansor menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai mereka berkumpul di daerah Kuba. Mereka menyetolah al-badru alina bin thaniyatil wada'i. Ya Allah, inilah itu. Begitu bersemangatnya orang-orang Madinah menyambut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita pun makin bersemangat mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan kita belajar, ngaji, mencari tahu seperti apa pelajaran, seperti apa warisan luhur baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, kita nggak akan bisa mengikuti sunnah Rasulullah tanpa awalnya kita mempelajari seperti apa sunnah Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita sampai di bab yang ke-129, di rangkaian bab 129. Insyaallah kita ngaji ini udah lebih dari 3 tahun. Sudah separuh perjalanan kita Riyadhus Shalihin. Entah yang diingat berapa bab. Mudah-mudahan lebih banyak yang diingat daripada yang dilupa. Nanti kita ulang lagi. Ngaji begitu, ulang lagi. Kenapa diulang-ulang ngaji? Saya nggak begitu yakin sekali ngaji langsung hafal. Ya, maka nanti kita ulang insyaallah. Umur panjang mudah-mudahan.
Qala Syaikhul Ma'arif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'alumi fi darin amin. Qala radhiyallahu an, berkata pengarang kitab Imam An-Nawawi, babu adabil majlisi wal jalis. Bab ini menjelaskan tentang adab, etika, akhlak majlis itu tempat duduk. Di mana saja tempat duduk. Bisa jadi majlis ilmu, bisa jadi majlis istirahat, bisa jadi majlis keluarga, bisa jadi majlis-majlis umum, majlis-majlis usaha, majlis-majlis dagang dan yang lainnya. Ya, namanya majlis. Majlis itu tempat duduk. Jadi adab di tempat duduk dimanapun. Jangan mengira ketika kita menggunakan adab ini ketika ada di masjid saja, ketika ada di majlis ilmu saja. Di setiap tempat ada majlis khusus, ada majlis umum. Majlis khusus majlis ibadah, majlis umum majlis muamalah. Jadi beretikanya umat Islam itu bukan hanya ketika di masjid, bukan ketika di majlis, di setiap kehidupan kita. Indah perangainya orang Islam itu bukan hanya ketika sholat, tetapi bahkan ketika di luar sholat. Ada majlis wal jalis, jalis tangan duduk. Di majlis ada orang-orang yang duduk di situ. Ada orang-orang yang duduk bersama kita. Gimana sih agama Islam mengatur? Supaya apa? Satu, duduknya kita jadi pahala. Duduknya di situ jadi pahala. Yang kedua adalah jadi berkah. Apa berkah? Berkah itu datang sesuatu yang lebih banyak daripada yang kita upayakan. Ziyadatul khair namanya berkah. Ketika belajar kita duduknya saja sudah pakai adab, maka insya Allah ilmunya lebih banyak yang didapatkan. Ketika duduk bersantai kita menggunakan adab, menggunakan etika, insya Allah itu tempat yang membahagiakan. Bahkan di tempat-tempat umum. Ini namanya berkah, ziyadatul khair. Akan Allah datangkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang kita nggak sangka, yang di luar bahkan perhitungan kita. Adab, jadi kalau diterjemahkan bebas begini, adab bermajlis dan adab terhadap teman duduk. Nah, gitu. Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Umar Ibnu Al-Khattab. Umar anaknya Khattab, Al-Khattab. Siapa namanya? Biografi pembawa hadis ini, perawi hadis ini. Nama anak Umar yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Umar. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal alim, yang terkenal soleh, yang terkenal zuhud, yang terkenal hidup hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, yang terkenal tidak mencintai dunia, tidak menginginkan jabatan, dan terkenal berumur panjang, banyak meriwayatkan hadis. Urutan kedua meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah inilah juga adalah berarti adik ipar Nabi Muhammad SAW. Karena Umar punya anak banyak, di antaranya Abdullah dan Hafsah. Hafsah inilah Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin, menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar adalah mertuanya Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah mertuanya Nabi Muhammad. Abdullah berarti adik iparnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah. Ada 4 Abdullah yang memiliki kemiripan di antara para sahabat. Ada 4 Abdullah yang memiliki kemiripan di antara para sahabat, yang dikenal dengan al-ibadillah arba'ah. 4 Abdullah. Kalau sudah disebutkan 4 Abdullah ini, udah, ini rujukan.
rujukan ilmu para sahabat. 4 Abdullah. Siapa yang 4 ini? Itu? Iya. 4 gampang aja. Abdullah, 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 Abdullah. Itulah 4 Abdullah. Ya. Kadang-kadang nggak perlu pintar-pintar banget, tapi agak cantik gitu. Abdullah, 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 Abdullah. Itulah 4 Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Umar, yang kedua adalah Abdullah ibnu Abbas, yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Inilah yang disebut 4 Abdullah. Garda ilmu pengetahuannya para sahabat. Di antara paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah. Dan Abdullah ini adalah orang yang sangat berakal. Disebutkan Abdullah bin Umar adalah penirunya Nabi Muhammad SAW. Orang yang berusaha ya peniru Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada orang yang ketika berjalan berhenti di satu tempat. Berhenti di satu tempat. Ketika ditanya, kenapa engkau berhenti tempat ini? Dulu saya waktu berjalan bersama Rasulullah sempat berhenti di sini sebentar. Lanjutkan perjalanan. Itulah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika berjalan nunduk di satu tempat sedang berjalan, beliau nunduk. Kenapa Abdullah? Kamu nunduk. Dulu waktu saya berjalan bersama Rasulullah, ini ada ranting di sini. Ada ranting di sini. Saat sampai sini Rasulullah nunduk. Maka setiap jalan sampai situ saya nunduk. Peniru luar biasa Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan setahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau belajar kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana 4 Abdullah yang lain ketika masih muda. Jadi ada beberapa kenapa disebut 4 Abdullah. Yang pertama karena 4 Abdullah ini bersama Rasulullah ketika masih muda, sekitar umurnya 10 sampai 13 tahun. Kemudian 4 Abdullah ini sama-sama rujukan ilmu, banyak meriwayatkan. Yang ketiganya juga 4 Abdullah ini diberikan umur yang panjang. Maka ahli ilmu umurnya panjang. Ya. Maka kalau pengen umur panjang udah rajin-rajin ngaji. Siapa tahu jadi santri, jadi alim, umurnya dikasih panjang. Abdullah bin Amr bin As ini sama seperti Sayyidina Anas bin Malik. Ahli ilmu itu usianya panjang. Karena banyak yang mendoakan, ya. Banyak yang nego sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kasih guru kita ini usia panjang, umur panjang ya Allah, biar makin banyak manfaat bisa disebarkan. Sampai usia dikatakan dalam satu riwayat 85 tahun. Ya. Kawan, kalau pengen umur panjang banyak hadir di majelis di silaturahmi, saling mendoakan mereka. Ini yang kedua. Abdullah bersama Rasulullah ketika usianya masih remaja, yang sangat bersemangat untuk beramal soleh, bahkan sama dengan Zaid bin Sabit. Ketika usianya masih 10, 11, 12, 13 tahun itu minta perang, ingin bersama ayahnya Umar bin Khattab ikut berperang. Sayyidina Umar minta izin sama Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang berangkat perang kecuali seizin Nabi Muhammad SAW. Usia belasan tahun itu ketika perang Badar minta izin, ya Rasulullah. Saya kebayang itu ketika kita baca biografi para sahabat, Zaid bin Sabit minta izin, usianya masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Umar juga, ya Rasulullah saya pengen ikut perang Badar. Usia berapa? Usia 13 tahun. Karena 13 14 tahun. Apa kata Rasulullah? Belum cukup umur. Di perang Badar belum cukup umur. Minta izin lagi ketika perang Uhud, ya Rasulullah saya mau ikut jihad. Ini anak muda, luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Belum cukup umur. Baru sekitar usia 15, 16, 17 di perang Khandaq baru diizinkan untuk ikut berperang. Artinya jalan ini jalan penuh perjuangan, ya. Jalan pengen masuk surga, pengen mendapatkan ridho Allah, itu jalan perjuangan. Bukan jalan leha-leha, bukan jalan santai-santai. Jalan pengorbanan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Itulah sedikit tentang Abdullah
Ibnu Umar bin Al-Khattab, beliau meriwayatkan sekitar 2630 hadis. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena hadis berikut isinya adalah tentang akhlak. Dan kita harus tahu siapa yang membawa hadis ini. Akhlaknya luar biasa. Ini satu lagi, saya jadi ingat Abdullah bin Umar ini dan semua keturunan Umar bin Khattab, anak-anak Umar bin Khattab nggak boleh menjabat, tidak boleh menjabat oleh Umar bin Khattab. Anak-anak saya mah jangan dikasih jabatan, jangan untuk pengganti khalifah, jangan menggantikan khalifah. Ini pesannya Umar bin Al-Khattab. Bahkan ketika usianya 70 terjadi chaos kepemimpinan seusai meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang datang ke rumahnya Abdullah bin Umar, datang untuk apa? Untuk berbaiat mengangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Gak keluar rumah, tidak keluar rumah. Andaikan kalian bunuh pun saya tidak akan keluar. Kenapa? Saya tidak mau ada setetes darah pun di antara umat Islam yang tertumpah karena itu. Jadi sampai akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin As tetap dengan ilmu, tetap tidak memihak, yaitu ke Muawiyah, ke Sayyidina Hasan, kemudian ke enggak, tetap netral, memangku amanah yang lebih besar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah ilmu. Tetap bangga dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris Nabi. Ada yang mewariskan ilmu, ada yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW ilmu, ada yang diwariskan kekuasaan, ada yang diwariskan yang lain. Tetapi Abdullah bin Umar sampai hayatnya memegang teguh bahwa menjadi pewaris ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. La yuqimanna, jangan membangkitkan atau jangan nyuruh orang berdiri. Jangan memerintahkan seorang untuk berdiri. Jangan membangkitkan ahadukum oleh salah seorang di antara kalian rajulan akan seorang laki-laki min majlisihi dari tempat duduknya, tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Kata Nabi, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kita datang ke satu tempat, kemudian coba minggir, saya mau duduk nih. Ya. Orang disuruh minggir, kita duduk di situ. Jadi aslinya perbuatan makruh itu Allah tidak senang, Rasul tidak suka, manusia pada umumnya nggak senang, itu perbuatan makruh. Biasanya kita makruh, Allah nggak suka, enggak, manusia juga nggak suka. Nah, coba kita lagi duduk, kemudian datang orang, minggir dong, saya mau duduk di situ, suka nggak? Nggak suka. Jadi menghindarkan diri dari perbuatan makruh adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang Allah nggak suka, Nabi nggak suka, manusia pada umumnya tidak suka. La yuqimanna ahadukum rajulan min majlis, ini hukumnya makruh. Nyuruh orang, wah kenapa ini? Tanda kesombongan, tanda sombongnya kita merasa paling berhak untuk udah duduk di belakang. Walakin tawassa'u wa tafassahu, walakin akan tetapi tawassa'u, lapangkanlah, wa tafassahu, dan memberi tempatlah. Artinya di mana tempat kita sampai bisa duduk di situ, ya duduk. Kepada yang baru datang, kata Nabi SAW, jangan kamu nyuruh orang berdiri supaya duduk. Kepada yang duduk, kata Nabi, lapangkan untuk saudara-saudara duduk. Makanya kalau di majelis ilmu, utamanya itu adalah utama yang terdepan, yang paling depan. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, bahkan meletakkan tangannya di atas paha. Adabnya seperti itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu, dan juga jangan menghalangi orang yang lewat, yang berdiri. Bahkan Ibnu Umar
idza qama lahu rajulun adalah Ibnu Umar, idza qama lahu rajulun apabila berdiri lahu bagi Ibnu Umar rajulun oleh seorang laki-laki min majlisihi dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, dia tidak akan duduk di situ. Bahkan Ibnu Umar, bahkan Abdullah Ibnu Umar ini, kalau ada orang berdiri, bukan tidak boleh menghormati datangnya orang, kemudian kita berdiri boleh. Tetapi Ibnu Umar kan ada, beliau ulama besar, banyak orang mengambil hadis, wajar kalau ada beliau masuk majlis ada orang yang berdiri mempersilahkan tempat duduknya. Gak pernah mau. Abdullah Ibnu Umar begitu mengamalkan, gak pernah mau, udah silahkan duduk situ. Jadi saya ingat videonya Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Ahmad Asy-Syahid, Syekh Ramadan Al-Buti ketika datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri. Wah, dipersilahkan duduk di depan, gak mau. Disuruh duduk di tempat orang lain, gak mau, tetap duduk di belakang. Kalau gak dipaksa, gak mau maju ke depan. Begitulah akhlaknya orang yang tahu adab, orang yang tahu akhlak, yang tahu etika. Padahal kita senang kalau ada orang berdiri, karena kita datang, kasih tempat, itu luar biasa. Langsung jalan kita terbang di atas tanah. Ini Abdullah bin Umar, ya. Dikasih tempat pun, beliau nggak mau dah. Duduk situ, saya duduk di sini saja. Di mana dapat tempat, di situ beliau duduk. Padahal sangat pantas. Maka yang bikin kita sakit hati dalam setiap hari apa? Kita ingin dispesialkan oleh orang lain. Sementara orang tidak menspesialkan kita, akhirnya sakit hati. Banyak penyakit hati. Makanya kita nggak boleh sombong, tidak boleh minta dispesialkan. Kita menspesialkan orang bagus, tapi kita minta dispesialkan nggak bagus. Kita bagus memprioritaskan orang lain, tapi kita minta diprioritaskan, itu tidak bagus. Kenapa? Bikin sakit hati, bikin orang sini nggak tahu saya apa, mendumal sepanjang majelis. Bukan Ibnu Umar, idza qama rajul min majlisi lam yajlis fi, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya dalam bab salam, Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab fil istidzan, bab tentang minta izin. Gimana kalau sekiranya di majelis itu memang sudah dikhususkan tempat duduk kita, sudah dikhususkan tempat duduk kita, sudah dikosongkan, dikhususkan tempat duduk kita, nggak ada masalah, kita duduk di situ. Misalkan ini tempatnya muadzin, ini tempatnya khotib, kita tugas sebagai muadzin, tempat khotib. Nanti kalau kita nggak duduk di situ, masalah lagi. Ya. Jadi kalau khotib datang, khotib bersalam kepada semua jamaah. Kalau khotib datang dari belakang, maka pada siap-siap khotib bersalam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum sampai depan. Baru duduk di tempat. Kalau khotibnya datang dari depan, cukup begitu masuk menghadap kepada semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya masjid juga ada pintu depannya. Biar apa? Untuk masuk imam. Kalau imam dari depan cukup salam satu kali. Kalau imam dari belakang masuknya, maka kepada tiap saf imam bersalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada 100 baris, maka 100 kali. Sunahnya begitu. Kenapa masjid ada pintu masuk ke mihrab di depan? Ada pintunya di depan, kunci di ke depan, kan nggak dibuka juga nih. Jadi dibuat apa sebenarnya? Ya, jadi untuk itu sebetulnya banyak yang kita buat nggak fungsi, ya. tidak fungsi. Dulu dibuat karena ada fungsinya, sekarang dibuat artifisial saja. Menara dibuat bagus-bagus, sekarang tinggi-tinggi, fungsinya apa? Aksesoris saja, artifisial saja, bagus-bagusan saja. Dulu memang berfungsi. Kalau mau azan naik ke atas, karena tidak ada pengeras suara, naik ke atas tempat yang tinggi, tidak begitu, naik ke tempat yang tinggi kemudian azan sehingga suaranya terdengar. Kalau sekarang sudah ada toa, jadi menara sudah tidak berfungsi lagi seperti itu. Boleh aja, boleh. Jadi gak ada menaranya, bukan masjid juga tanpa menara.
Kenapa nggak aja di atas saja? Ya udah ada toa, kasihan masjidnya. Encok salah urat repot. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fa huwa haqqun. Bahkan Rasul ngatur, idza qama ahadukum, apabila berdiri salah seorang di antara kalian, min majlisin, majlis tempat duduk, dari satu tempat duduk, orang berdiri keluar, entah untuk memperbaharui wudu, entah ada hajat, entah yang lain. Ada orang duduk di satu tempat duduk, kemudian dia keluar majlis, keluar masjid. Tsumma raja, kemudian balik lagi orangnya, ya. Balik lagi orang ke tempat itu. Fa huwa haqqu bih, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Maka dia lebih berhak. Jadi kalau udah ada tempat yang duduk, ini orang yang tadi, oh silakan, ini tempatnya. Mungkin orang keluar ada hajatnya, buang wudu, ingin berhajat keluar dan yang lainnya, dia yang lebih berhak untuk duduk di situ. Yang di belakangnya mundur lagi. Kita mau enggak? Untung dia keluar, ini emang diincar. Maju ke depan. Kalau gak ada pembagian sembako, kalau yang ngaji mah tetap favoritnya di belakang, ya, nyender dekat tiang. Lebih enak lagi di tiang, gak kelihatan ustaz. Kenapa? Ngantuk nggak kelihatan, aman. Ya. Jadi gitu tuh, datang ya seperti itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam saf salat. Nah, dalam saf salat mungkin hal lain biasa-biasa saja, tapi kalau saf salat utama depannya sudah Jumatannya sudah datang dari jam 10. Emang dia pengen dapat saf awal, ya. Datang dari jam 10 ingin mendapatkan keutamaan saf awal yang dapat pahala unta itu, ya. Datang dari awal, kemudian di tengah sedang zikir, sedang wirid, baca surat kahfi dan yang lainnya, ada hajat keluar, entah buang air besar, entah buang air kecil keluar, maka dia berhak untuk kembali ke tempat duduk, gitu. Supaya tidak ada perebutan saf. Karena kita aja yang nggak berebut. Zaman Rasulullah berebut saf awal. Dan kata Nabi SAW, andaikan kalian tahu keutamaan saf awal dalam sholat berjamaah, pasti kalian rebutan. Kalau mau diundi, pasti kalian mau mengundi. Dan kalau kalian tahu keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, pasti kalian akan datang walau habwan, walaupun merangkak. Kenapa? Nggak dibukakan saja kepada kita. Dikasih tahu pun seperti itu, santai saja. Padahal fadilahnya sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Ini soal etikot, soal keyakinan kita ini kurang, sehingga kita kurang motivasi dalam beramal ibadah, dalam berbuat kebaikan. Padahal kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ketika ada bala, ada bencana, disuruh banyak bersedekah oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan banyak bikin status. Wa an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahadun haitsu yantahi. Bagaimana di zaman bermajlis bersama Nabi Muhammad SAW? Ini harus belajar bermajlis bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kita ingin duduk bersama Rasulullah. Ya, kita sudah bilang kita ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin duduk bersama Rasulullah. Lah ada duduknya kita belum tahu. Adab duduknya kita belum tahu. Adab bermajlisnya belum tahu. Tapi kita pengen bermajlis bersama Nabi Muhammad SAW. Kami, kata Jabir bin Samurah, di zamannya Nabi Muhammad SAW, apabila mendatangi Rasulullah, jalasa ahaduna, duduk salah seorang di antara kami, haitsu yantahi, di mana saja yang longgar atau di mana saja batasnya, enggak merangsak ke depan, tidak di mana saja dapat sudah di situ duduk, enggak maksakan ke depan. Kenapa? Nanti tidak nyaman lagi, orang duduk jadi tidak nyaman. Kadang-kadang di kita ini
kita sibuk bertabarruk tapi kita tidak sibuk beretika. Ada seorang guru mulia misalkan datang ke tempat kita, kemudian semuanya pengen salaman, kemudian semua pengen bertabarruk. Boleh, gak ada masalah, tetapi jangan sampai hilang etika. Guru mau ke tempat ngajarnya saja susah, sampai terhalang. Itu malah nggak beradab lagi. Dari mana mau dapat berkah tabarukannya? Kalau guru mau ngajar ke satu tempat, tafassahu, lapangkan biar jalan betul. Ini nggak kadang-kadang sampai susah jalan, sampai dibuat barikade. Ini malah nggak beretika. Yang beretika beradab ketika guru akan masuk ke satu tempat memang ditunggu, kita buka jalan dengan sendirinya masuk. Udah berkah dengan melihat saja. Sudah berkah dengan ilmunya, berkah dengan doanya. Tidak semua divisualkan, tidak semua harus dengan sentuhan dan yang lain. Kita lihat begitu Syekh Habib bin Hafid datang ke Indonesia, aduh jalan aja susah, sampai ada yang dorong dari belakang, dorong dari depan. Kita tabaruk lagi, malah subul adab, malah berpotensi sul adab. Kalau kita dengan guru mau ke satu tempat, lapangkan jalan. Ketika kita jalan siang hari, kita berada di belakang guru atau orang tua. Ketika kita berjalan di malam hari, kita berada di depan guru atau di depan orang tua kita. Ketika naik tangga, maka kita berada di belakangnya guru atau orang tua. Ketika kita turun tangga, kita berada di depannya guru atau orang tua kita. Sampai ke sana diatur dalam agama. Rawahu Abu Daud, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Bagaimana kalau di majelis ilmu kemudian di depannya lowong, di depannya kosong, ada jalan untuk kita lewat, maka silakan lewat, tidak masalah. Makanya adanya ini nggak bisa dipakai separuh-separuh. Dalam sholat berjamaah, begitu kita datang isi saf terdepan, nggak usah nunggu pengumuman dari DKM. Para jamaah tolong isi saf depan terlebih dahulu. Ini kadang-kadang kita sedih ngaji tapi kita nggak beramal dengan ngejar keutamaan saf awal. Mohon para jamaah, mohon banget sampai mohon banget seperti kayak gitu. Maju ke depan, dipenuhi depan, di belakang. Nggak usah begitu aslinya. Nih ya, sampaikan. Sayang kalau kita datang ke masjid, datang lebih awal tapi nggak ngisi saf awal, kita malah sibuk di belakang. Dalam ngaji, dalam sholat pun seperti itu. Ya. Ustaz, kalau jamaah wanita seperti apa? Tetap saf awal, cuman sebaiknya itu jauh dengan laki-laki. Maju ke depan, isi pas di belakang, terus ke depan terus. Tolong isi saf depan terlebih dahulu. Handphone tolong disilent. Enggak usah jangan disilent. Handphone tolong dimatikan atau dibuang sementara. Itu udah paling cocok. Kalau silent ini atau ganti ke mode getar, kagak, udah matiin. Kenapa? Kita sudah mau sholat, kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang mengganggu konsentrasi kita, mengganggu khusyuk kita, singkirkan dulu. Maka banyak sholat kita nggak jadi solusi karena waktu sholat bukannya ingat Allah, kita ingat yang lain masih. Dulu zaman khamar masih boleh tuh, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk nggak tahu apa yang diperbuat. Orang mabuk nggak tahu apa yang diucapkan. Ya. Banyak orang sekarang mabuk enggak, tapi nggak tahu dia sholat ucapin apa. Bahkan nggak tahu juga sudah rakaat keberapa. Nah, jadi khusyuk sholat. Saf awal di sini. Saya. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi, dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi punya anak lagi namanya Abdullah. Rasanya nama yang paling banyak di zaman Rasulullah adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Abdurrahman. Abdurrahman. Abdullah bin Umar punya namanya Abdurrahman, maka dikenal juga Abu Abdurrahman, itu namanya Abdullah.
Salman Al-Farisi punya anak Abdullah, Abi Abdullah. Ayahnya Abdullah, Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia. Orang Persia yang pertama masuk Islam bersyahadat adalah Salman. Qala berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah mandi, bukan jangan mandi ya. Tidaklah mandi seorang laki-laki yaumal jum'ati di hari Jumat. Wa yatahharu dan bersuci mastata'a dengan apa-apa yang dia mampu min tuhrin dari persucian. Wayaddahin mandi bersuci wudu di hari Jumat, kemudian wayaddahinu min duhnihi, kemudian dia memakai wangi-wangian, pakai au yamassu min fi baiti, atau dia menyentuh dari wewangian rumahnya, baik yang dipakai di tubuhnya atau sesuatu yang ada di rumahnya dari jenis bukhur. Dengan bukhur itu apa? Asap ya, asap yang wangi. Kalau bahasa kita lupa, itu wangi-wangian, itu sunnah ya. Bukan undang jin itu. Kadang-kadang di kita ini begitu bakar gaharu dan yang lain, wah undang jin ini. Enggak, itu wangi-wangian. Atau bahasanya baik Indonesia lupa ya, lupa. Dari Indonesia juga gaharu. Yang tahu sunnah orang Arab, maka gaharunya nyampe ke Arab, dari Arab dibeli lagi oleh orang Indonesia. Itu wangi Tuhan, wangi-wangian, sunnah, ya sunnah. Adanya di kita kok. Gaharu, terus kemudian sedana, terus yang lainnya. Ya. Pohon yang dibakar kemudian mengeluarkan wangi-wangi. Kita sudah lihat ini harus diluruskan paradigma ini, bahwa bukhur itu adalah sunnah. Untuk apa? Mewangikan ruangan, mewangikan masjid. Ya. Cuman nggak usah ditaruh beras-beras di sekitarnya, nggak usah. Sudah bakar saja untuk mewangikan ini. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Parfum ya, kalau zaman sekarang ya, parfum itu pakai sunnah. Di antara sunnahnya para nabi itu adalah ta'atur. Ta'atur itu pakai wangi-wangian, pakai wangi-wangian. Begitu mau ke masjid, bapak ya, begitu ke masjid wangi, masjidnya juga wangi. Wah, masjidnya nggak karuan. Sudah karpet, AC luar biasa. Tinggal bukhurnya aja. Ada nih, cuman nggak dibakar-bakar kayak gitu. Gimana Ustaz, kalau bukhur elektrik boleh, gak ada masalah. Menyan. Hah? Kalau menyan. Menyan. Ya dulu mungkin di Indonesia adanya menyan, maka dibakarlah menyan. Ya, lupa. Ya. Cuman orang suka ada. Kalau gaharu, ya insya Allah semua suka. Tinggal selera aja. Selera orang Indonesia senangnya apa? Zaman dulu adanya menyan, bakar menyan. Waduh ini apa saja ya? Enggak, wangi-wangian. Kata Nabi, dari wangi yang biasa dia pakai atau dari wangi-wangian rumahnya. Berarti rumah Rasulullah, rumah para sahabat wangi, bersih. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang membersihkan aspek batin dengan tobat, aspek zahir dengan mandi, dengan mewangikan dan yang lainnya. Ini di antara ada bermajlis. Kenapa disebutkan ini di sini? Ya, di dalam bab ini. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu orang mau berkumpul. Orang mau berkumpul itu mau bermajlis. Maka kalau mau sholat Jumat, mandi, kemudian bersuci, kemudian pakai wangi-wangian, maka makan jengkol hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu majlis. Saat dari mana itu hukum jengkol? Zaman dulu nggak ada jengkol, nggak ada. Adanya bawang merah, bawang putih. Bahkan kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, ini berlaku. Hadisnya masih ada, tapi sudah tidak berlaku ketentuan hukum. Kata Abu Hajib ketika kita ngaji Sahih Bukhari. Hadisnya masih ada beberapa hadis
Yang hadisnya masih ada, nggak boleh dibuang. Tapi ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku. Di antaranya barang siapa setelah makan bawang merah bawang putih maka jangan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadisnya nggak boleh dibuang masih ada. Kenapa nggak berlaku? Ya sekarang bisa dihilangkan ilatnya yaitu dengan sikat gigi, Pepsodent, Cektaden, dan yang lain itu kan wangi. Maka sudah berangkat. Setelah itu walaupun habis makan jengkol 2,5 kg, ya hilang aromanya, sudah boleh ke masjid. Ya sama hadis yang berkaitan dengan udzur. Di antara udzur sholat berjamaah Jumat itu adalah hujan. Dulu ketika Masjid Nabawi atasnya dari atap pelepah kurma. Kalau hujan banjir, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Sekarang masjidnya permanen begitu. Hujan Ustaz, dari rumah ke masjidnya ya keluarin mobil, kondangan aja dikeluarin mobil. Gak mau sholat Jumatan, gak mau keluarin ke masjid begitu. Jadi ada beberapa yang hadis yang masih ada, tapi ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku karena tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan lagi. Iya. Kalau mau berkumpul, mau bermajlis, termasuk berarti juga mau ngaji. Masya Allah. Diceritakan dalam hadis Jibril, bahwa malaikat Jibril itu waktu ngaji kepada Nabi Muhammad SAW, rambutnya rapi, ya, pakaiannya putih bersih, bahkan nggak kelihatan bekas perjalanannya. Ya. Duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji sejadi-jadinya, mandi belum, subuh nih, ya mandi belum, sebagian nggak apa-apa subuh kan. Ya adabnya mandi rapi, wangi, kemudian kita mau bermuamalah, kita mau bermajlis. Ini mandi Jumat. Mandi. Apa hukumnya mandi Jumat? Hukumnya mandi Jumat awal wajib, kemudian nyampe Madinah, umat Islam sudah bagus, ekonominya sudah bagus, maka menjadi sunnah muakkadah. Awalnya wajib, kemudian dimansuh, bahwa kalau mau mandi wudu saja cukup, artinya mandi di hari Jumat tetap sunnah. Bersuci kemudian memakai wangi-wangian. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya. Udah cakep hari Jumat, pakai baju warna putih. Kalau di hari Jumat sunnah pakai putih. Kemudian berangkat pakai wangi-wangian. Ibu-ibu bawa-bapaknya beliin wangi-wangian. Buat apa? Untuk hari Jumat. Ibu-ibu beliin bapaknya, siapkan pakaian khusus untuk hari Jumat. Kenapa? Itu hari raya. Hari Jumat itu adalah hari raya mingguan, maka dimakruhkan berpuasa hari Jumat. Dan andaikan hari Jumat tidak seperti, jadi saya senang melihat perilaku ibadah beberapa hal orang-orang tua kita terdahulu. Di kampung saya itu bukan perkara gampang bikin masjid, bukan perkara mudah bikin. Jangan coba-coba satu kampung itu bikin masjid dua. Kalau enggak dijajal ilmu dulu, adu dalil dulu, baru bikin masjid. Ternyata hikmahnya saya rasakan sekarang. Kalau di kampung kami dulu begitu hari Jumat, semua yang sholat Jumat di kampung itu cuma ke satu titik masjid. Yang nggak biasa ketemu. Saudara yang jauh ketemunya di masjid di hari Jumat itu. Jadi ketemu di masjid, penuh masjid itu kalau hari Jumat. Kami itu sekeluarga akan sholat Jumat harus menempuh perjalanan jalan kaki sekitar 3 sampai 5 kilo jalan kaki. Lewat sawah, naik gunung, turun gunung, bahkan jahat orang. Turun gunung, naik gunung, baru sampai ke masjid. Tapi itu teman sholat SD ketemunya di sini. Ya, agak kurang rasa itu ketika kita sholat Jumat model sekarang.
Di komplek-komplek kecil ada masjid, komplek-komplek kecil ada masjid, komplek-komplek kecil ada masjid. Ya ketemunya itu kan, tidak ada sesuatu yang kita rindukan. Dulu tuh kita memang kangen untuk hari. Makanya mazhab Syafi'i satu kampung, satu masjid. Karena al-Jumu'ah objeknya adalah objek syariat. Maksud syariat kita harus belajar. Tujuannya hari Jumat dan sholat Jumat adalah al-jamaah, al-Jumu'ah, mengumpulkan sesuatu yang tadinya bisa dikumpulkan di satu tempat. Umat Islam pulang membawa rasa semangat luar biasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pakai baju putih yang terbaik, udah kayak hari raya. Sebetulnya untuk membahagiakan. Tujuan syariat itu berkurang karena kitanya kendor untuk pelaksanaan syariat. Kenapa? Daripada nggak sholat Jumat, mendingan di masjid sini deket-deketan itu. Saya punya cita-cita, bukan apa, keinginan di Citra ini. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak mestilah tiap klaster ngadain. Jujur aja ini keinginan saya, keinginan pribadi, bukan mengatakan biasa. Kenapa enggak kita tentukan 1, 2, 3 titik saja untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian kumpul bersama sekian ribu orang. Kita tuh masih senang yang begitu. Iman kita iman orang awam, senang kalau kumpul sama-sama di masjid, depan satu, di tengah satu, di ujung sana satu, kumpul semua umat Islam itu, pulang rasanya beda. Jadi kadang-kadang kayak kalau gitu masjid kita nggak dipakai lah. Gimana dong kotak amalnya? Nah, kotak amal dipikirin kan gitu. Itu yang begitu masih ego seperti itu. Coba kita melebur sehingga tujuan persyariatannya dapat hari raya, hari berkumpul semuanya. Baik, udah 3 titik saja. Sekian ribu sholat di sini, luar biasa. Kita semua ingin sebetulnya ya, ingin mudah-mudahan disampaikan. Gampang tinggal kumpul di TODKM aja sebetulnya kan gitu. Jadi masyarakatnya juga harus diedukasi bahwa itulah tujuan. Gitu ya. Tumayukhriju fala yufarriqu bainat nain. Kemudian keluar untuk sholat Jumat, fala yufarriq. Kata Nabi, fala yufarriqu, maka tidak memisahkan bainasnain di antara dua orang. Jangan jalan-jalan. Sudah masuk masjid, kayaknya cocok. Sana. Ya, saya mau diri di sini. Akhirnya orang tadinya nyaman, kemudian tidak nyaman. Hal begini diatur. Walaupun kita tahu ada keutamaan saf awal, tahu, tapi harus tahu diri. Datang belakangan pengen dapat onta, belakangan mah telur cicak paling belakangan gitu ya. Walaupun kita pelajarannya apa? Walaupun kita ingin meraih fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menzalimi saudaraku. Kita pengen ibadah, jangan kita menzalimi saudara kita. Nggak ada kezaliman dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya baru ngaji, fadilahnya adalah ini, ya salah sendiri datang belakang. Kalau pengen depan, datang ibadah. Dalam ibadah kita sambil mendolimi orang lain, nggak bagus. Tidak boleh, Pak. Ketika misalkan itu tadi, ketika pengajian kita ingin tabarukan kepada guru, kumpul-kumpulan akhirnya tidak nyaman, ngapain? Atau ketika kita ingin nyium hajar aswad, harus menyakiti orang, sikut sana, sikut sini, pakai calo. Indonesia semua dicalon. Nyium hajar aswad pakai calo. Mau udah nyium hajar aswad belum? Ikut saya, waduh, sholat di Raudhah, sholat di Hijr Ismail, atau di beberapa tempat. Jangan. Bagaimana kita ingin meraih ridho Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala sambil kita menyakiti makhluknya? Enggak mungkin. Kalau sholat sambil injak kanan, injak kiri, ya, gitu. Itu juga nggak boleh.
Fala yufarriqu baina itsnain, jangan mikir saya mau sholat itu. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat apa yang diwajibkan, yakni sholat ma kutiba lahu, apa yang kutiba yang diwajibkan lahu bagi imam, itu sholat Jumat. Tsumma yunsit, kemudian diam. Idza takallama al-imamu, tatkala imam bicara. Termasuk bicara itu, termasuk tidak bicara itu mulut dan tangan. Mulutnya sudah diam, tapi tangannya main handphone. Yunsit enggak, ini masih ngobrol. Nah, termasuk ketika khutbah Jumat, ini termasuk perbuatan lawo, balas SMS, ya, balas WA, balas apalagi Telegram dan yang lainnya. Ketika khatib bicara di atas mimbar, ini termasuk perbuatan enggak ngobrol Ustaz, main game apalagi masih ada dikit. Dulu banyak, sekarang sedikit karena sudah banyak yang menjadi musuh begini. Imam lagi khutbah, ini gak ada adab, tidak ada adab. Termasuk ketika di majlis-majlis ilmu, ketika di majlis-majlis pengajian, sibuk, guru sibuk, ustaz sibuk, depan di belakang gua sibuk, gitu. Gak berkah, tidak beretika, tidak beradab, dan tidak berkah. Kalau belajar mah ya nggak dapat ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu sampai kita mengecewakan orang yang mengasih ilmu? Saya dulu di Abu Al-Banjari, kalau di majelisnya ada yang main handphone, berhenti aja. Ada yang pulang atau saya yang pulang. Kenapa? Karena bukan pengen dihargai, karena tidak ada percuma. Belajar panjang-panjang kagak ngerti, nggak ada faedah. Itu mayunsit tidak takallama imam. Kadang-kadang kita di sholat Jumat kita di setiap majelis kita sedang berbicara dengan orang, sedang kiwat dengan orang, sedang ngobrol dengan orang, orangnya nggak peduli kita. Udah ngomong aja sebelum ini. Apa yang terjadi dengan kita? Ini nggak boleh. Ini kan kezaliman yang dijaga oleh. Maka saya membiasakan di beberapa majelis saya nggak boleh. Termasuk kalau nggak ada urgent sekali nggak akan saya angkat handphone ketika saya ngajar. Kenapa? Kasihan orang yang duduk. Kasihan orang yang duduk. Dulu sempat melihat orang ketika mengajar ceramah itu sibuk dimanapun. Sebel. Dulu. Bentar ya. Nah ini jadwal padat nih, ya ngomong lagi, terima lagi, bentar, saya masih di sini, mau sini. Ya Allah, saya di bawah. Ya begini, saya nggak mau begini. Jadi kalau ada WA lama dibalasnya, dua kemungkinan, apakah saya sedang ngajar atau saya sedang tidur. Seringnya sih lagi tidur, ya. Kenapa? Enggak menghormati majelis itu, enggak menghormati. Maka saya bilang, orang sekarang banyak ngaji, banyak majelis. Kenapa ilmu itu lebih kuat dulu? Karena hilang adab. Para pencari ilmu itu adalah al-adab qabla al-ilm, beradab sebelum ilmu. Ini adabnya. Agak aneh ya. Orang banyak ibadah ramai, ngaji ramai sekarang. Tapi kenapa enggak banyak akarnya, enggak ada banyak bekasnya? Yang hilang bukan orang, yang hilang adalah berkahnya ilmu. Yang hilang berkahnya masjid, yang hilang berkahnya majelis, yang hilang berkahnya pesantren, yang hilang berkahnya ibadah. Maka harus pakai adab. Kemudian dia diam. Idza takallama ila ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kalau seperti itu, mandi, wudu, pakai wangi-wangian, kemudian keluar, tidak memisahkan dua orang yang duduk, kemudian sholat Jumat, kemudian diam, nggak ngomong ketika khatib bicara, maka dia ampuni dosanya hari itu dan Jumatnya akan datang. Ini ada sholat Jumat dan ada bermajlis. Sholatnya sekali, Jumatannya sekali, tetapi
dijaganya dari dosa sampai minggu depan. Ini apa namanya? Ziyadatul khair. Ini namanya berkah. Saat saya bekerja, nggak mungkin, bukan sulit mau Jumatan mandi, masa bawa gayung ke kantor gitu ya. Bagaimana nih biar dapat pahala? Berangkat dari rumah subuh atau mandi mau kerja itu niatkan mandi Jumat. Keluar dari rumahnya jangan niat kerja. Saya niat untuk keluar sholat Jumat. Kerja selingan menuju sholat Jumat. Beda niat, beda pahala. Kan banyak gitu. Kalau yang di rumah mah jam 10 bisa mandi. Bagaimana yang kerja? Mandi subuh, mandi mau kerja, niatkan sholat mandi hari Jumat. Keluar rumahnya, niatkan keluar untuk sholat Jumat. Karena beda. Mandi Jumat dengan mandi hari Idul Fitri Idul Adha beda. Kalau mandi hari Idul Fitri Idul Adha bisa didapatkan dari tengah malam. Itu sudah sah untuk sholat. Untuk mandi hari raya Idul Fitri Idul Adha tengah malam sudah sah, bukan harus. Sudah boleh untuk mandi hari raya. Kalau sholat Jumat setelah fajar, setelah subuh baru sah untuk mandi Jumat. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yahillu li rajulin ay yufariqa baina snaini illa bi idznihima. Tidak halal, tidak boleh di rajulin, bagi seorang laki-laki, ay yufariqa, untuk memisahkan baina snain, di antara dua orang yang duduk, illa bi idznihima, kecuali seizin keduanya. Karena memang yang datang orang tua kita, karena memang yang datang guru kita. Ya udah, guru sebelah sini saja. Atau kita siapkan di situ kawan kita, teman kita, tidak terganggu, maka aslinya nggak ada masalah. Tetapi kita minta untuk diprioritaskan duduk di situ, itu yang masalah. Ya. Tapi adabnya Abdullah bin Umar tetap nggak itu adabnya. Adab fauqa adab. Ini adab di atas adab lagi. Kalau kita lihat orang berilmu itu bukan minta penghormatan, saling ingin menghormati. Atau bahkan ketika mau cium tangan, rebutan, bukan rebutan pengen dicium tangannya, tapi rebutan pengen mencium tangan. Ini adanya memang seperti itu. Saya pernah di satu majelis, saya lihat orang-orang tua, orang-orang berilmu, para kiai semua pimpin doa putar-putar itu mic muter. Ini doa lagi, ada putar kecil ya. Itu yang berilmu benar. Kalau berilmu tanggung udah nggak usah yang lihat saya aja. Nah, itu ilmunya nanggung. Kalau yang berilmu benar seperti itu. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman wa fi riwayat Abi Daud, hadis dari Imam Abu Daud, la yajlisu baina rajulain illa bi. Dalam riwayat yang lain, jangan duduk antara kedua. Walaupun si A dalam majelis umum, walaupun masih ada space sedikit di tengah si A dan si B, gitu. Ya. Jangan duduk di sini. Kenapa? Mana tahu sedang ada perbincangan di antara keduanya. Ya. Main nyala aja di tengah. Itu maksudnya. Kalau di majelis umum, bukan majelis sholat, bukan majelis ilmu. Ada dua orang sedang bicara, ngobrol, tiba-tiba kita jauh di tengah. Ini juga nggak beretika, ya, memutus pembicaraan orang lain. Wan Hudzaifah al-Yamani, dari Hudzaifah al-Yamani, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana man jalasa wastal halaqat. Masya Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Ya. Apa maksudnya halaqah? Putaran majlis nih, ya. Tiba-tiba orang duduk, kalau ini di sininya, atau halaqah tiba-tiba dia di tengah. Artinya ikut aturan. Sudah safnya penuh. Orang mau sholat saf penuh, udah pengen duduk aja di depannya. Kan juga dapat. Nah, ini sulah adat juga. Kayak gitu. Mengganggu.
Kita yang datang belakangan ikut majlis, apa terjadi apa, udah ikutin di belakang. Itu adabnya Nabi Muhammad SAW begini. Kenapa tidak boleh? Di antaranya adalah kita mengganggu kepentingan orang lain atau tanda kesombongan yang lain nanti memicu ya, perkelahian, ya, memicu perkelahian itu ribut, walaupun masalah sampai dilaknat. Rawahu Abu Dawud dari Imam Abu Dawud bisnadin hasan dengan sanad yang hasan. An Abi Mijlaz anna rajulan qa'ada wasata halaqah. Dari Abu Mijlaz, seseorang lelaki duduk di tengah-tengah halaqah, tengah majlis. Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, mal'unun ala lisani Muhammadin. Dilaknat engkau ala lisani Muhammadin, atas lisan Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah pernah melaknat ini, kata Hudzaifah al-Yamani. Au la'anallahu ala lisani Muhammadin. Allah melaknat lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa wasfal halaqah, orang yang duduk di tengah halaqah. Ya, kalau orang duduk berdua di tengahnya, kalau orang duduk berputar dalam satu halaqah tiba-tiba duduk di tengah. Kan kalau ada orang bicara akan terganggu yang sedang bicara. Atau jadi perhatian orang lain tadinya memperhatikan ke satu orang jadi memperhatikan. Ya kenapa? Tiba-tiba orang duduk di sini siapa sih? Buyar akhirnya konsentrasi majelis. Itu yang dilarangnya karena itu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baiknya majlis adalah yang luasnya. Artinya ini majlis penuh, di belakang kosong, sudah duduk di situ yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi pengen dekat sama guru, pengen di saf awal, yang kosong belakang ya isi belakang. Sebaik-baiknya majlis adalah yang luas, sehingga nyaman. Kalau kita ambil pelajaran dari itu semua, Pak, pelajarannya adalah orang Islam itu adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada orang lain, orang yang memberikan kesenangan kepada orang lain, bukan orang yang menyusahkan atau merepotkan orang lain, baik dengan kata-katanya atau perbuatannya. Apa dalam hadis yang lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang Islam sebenarnya adalah orang ketika orang lain itu selamat dari lisan dan dari perbuatan tangannya, terbebas dari caci maki, terbebas dari kedoliman kaki dan tangannya. Tuh mati satu begini, ya, mengaji tapi caci maki jangan, dakwah dakwah tapi mencela jangan, sebarkan kebaikan sebarkan, tapi mencela orang lain pribadinya jangan. Ini kan banyak. Kadang-kadang kalau sudah mencaci maki merasa sudah terwakili atau mewakili, rusak. Sebelumnya kita ini sudah banyak masalah dan menambah masalah dengan keluar dari adabnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa didapatkan. Tidak banyak yang bisa didapatkan kecuali kerumunan orang ramai saja. Setelah itu nggak ada faedah dibawa pulang. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan akhir kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ada bermajlis, doa kafaratul majlis ada berapa, dan nanti kita akan sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kemudian saya mengkabarkan bahwa insyaallah tanggal 10 Muharram kita akan melaksanakan Sabtu depan, berarti kita akan melaksanakan santunan Asyura atau santunan tanggal 10 Muharram. Insyaallah bertempat di Taman Telaga Mediterranean, ya, di hutan pinus, kali-kali outdoor. Majlis, kenapa Ustaz? Saya kan outdoor. Saya ada hutan pinus yang pohon pinusnya ada 20-an kali. Gak usah hutan Pak masih. Jadi insyaallah di sana karena mempertimbangkan juga keadaan sekarang, ya. Maka insyaallah di sana.
Silahkan para jamaah yang ikut untuk berdonasi, masih kita buka sekitar sampai hari Kamis lah, sampai hari Kamis supaya kita tidak terlalu repot untuk membagikan, mendistribusikan. Insya Allah kita akan doa bersama. Kita akan mendoakan kita, lingkungan kita, bangsa kita, biar kesempitan ini sirna, kesempitan ini angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena domain kita adalah itu, dakwah di agama, dan keyakinan kita adalah di situ bahwa yang menjadikan, yang mengangkat, yang menghilangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah sedekah mudah banyak. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Maka insya Allah di hari itu tanggal 10 sekitar jam 8 jam 9 kita berdoa bersama para yatim, du'afa dan semuanya. Yang mau ikut santunan silahkan di di nomor rekeningnya ada, nanti boleh ke saya. Per paketnya itu 200.000, enggak mesti segitu, tidak mesti seperti itu. Mau 100.000, mau 200.000, biar gampang hitungnya saya paketkan 200.000. Jadi satu paket seperti itu akan dibagikan ke yatim dan duafa. Alhamdulillah sampai saat ini sekitar 400-an paket. Sampai berapa? Enggak sampai berapa. Saya mah sederhana hidup. Berapa sampai kita bagiin. Ada 10 kita bagiin 10, ada 20 kita bagiin 20. Aslinya begini berat karena mana orang lain. Kalau boleh malah memang nggak mau. Kalau boleh malah saya nggak mau pegang amanah begitu. Tapi harus, karena kita sedang berdakwah. Jadi sampai berapa ya? Dari harus 500 harus enggak sekarang. Enggak. Dan ada kita salurkan, Itu tanggal 10 Maret. Boleh datang di waktunya dan boleh ikut berdonasi untuk saudara-saudara kita. Kata Nabi, innamatun soruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bidu'afaikum, karena doanya orang-orang dhaif yang ada di antara kalian, yang kalian lapangkan kesulitannya, yang kalian bantu kelemahannya. Maka mudah ini ikhtiar, dan ikhtiar ini bukan coba-coba. Ikhtiar ini hakul, yakin saya yakin bahwa lingkungan kita diangkat bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terjadi selama ini karena keyakinan bahwa minta sama Allah, bergantung kepada Allah, lakukan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan jauhkan kita dari berbagai bala. Walaupun menimpa kepada kita tidak membuat kita stres, membuat kita bahagia saja, menjalani takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita ingin selamat dari virus ini. Kita ingin krisis kesehatan ini selesai. Kita ingin krisis ekonomi ini selesai. Kita ingin krisis sosial ini selesai. Kita ingin krisis politik ini selesai. Maka kita takarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalur jalan yang Allah sudah tentukan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa hubungi saya langsung atau teman-teman dari Majelis Nusratul Mutakin, atau di sini bisa titip ke Mang Jojo, ya, atau ke Ketua Dayam, silakan saja. Karena saya ulang balik sih. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.